Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Paralel A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan pokok bahasan sifat reologi bahan pangan. Pada bahasan kali ini, kami mengambil materi berupa dark coklat dari beberapa jurnal. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Amanda Dewi Safitri dengan NPM 01 dan ketiga rekan saya, Amelia Difatmawati dengan NPM 02, Adela Fradiana dengan NPM 023, dan Najah Nurhaliza dengan NPM 036. Coklat merupakan sebutan dari hasil olahan makanan atau minuman dari biji kakao. Rasa dan tekstur produk coklat sangat ditentukan oleh formulasi dan kehalusan partikel, sehingga kedua faktor ini sangat mempengaruhi sifat reologi dari coklat yang dihasilkan. Nah, reologi mempelajari hubungan antara tekanan gesek atau shearing stress dengan kecepatan geser atau shearing rate pada produk cair atau semi cair, atau hubungan antara strain dan stres pada benda padat. Reologi coklat biasanya diukur dalam proses manufaktur menggunakan dua parameter, yaitu tegangan lulu dan viskositas semu atau plastik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sifat reologi dan sensorik pada dark coklat terhadap berbagai pengaruh seperti fitosterol, santan gam, pelelehan, dan pengkristalan. Adapun manfaat penelitian ini yaitu agar dapat mengetahui sifat reologi dan sensorik pada dark coklat terhadap berbagai pengaruh seperti fitosterol, santan gam, pelelehan, dan pengkristalan. Berikut terdapat bahan-bahan yang digunakan dalam dark coklat. Yang pertama di sini ada sayuran. Nah, sayuran ini di dalamnya itu mengandung sterol nabati yang disebut dengan fitosterol. Yang kedua ada santan gam atau tepung jagung atau disebut dengan gliserida. Nah, di dalam gliserida ini dia mengandung polisakarida yang digunakan untuk fermentasi bakteri. Yang ketiga ada mentega. Nah, mentega sendiri ini berasal dari produk susu, fermentasi susu. Ketiga bahan ini mempengaruhi dari aroma, cita rasa, dan warna yang digunakan dalam dark coklat. Semakin bagus campuran dalam dark coklat ini sendiri, semakin bagus juga produksi dark coklat yang dihasilkan. Baik, kami akan menjelaskan hasil review dari beberapa jurnal. Jurnal yang pertama yaitu dengan judul Pengaruh Penambahan Fitosterol pada Reologi dan Sensorik Atribut Coklat Hitam, yang dikutip dari Procedia Food Science Journal. Pada jurnal kali ini, kami akan membahas latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan dari penelitian jurnal. Coklat merupakan makanan yang paling diminati berbagai kalangan. Akan tetapi, kandungan kolesterol pada coklat sangat tinggi dan dapat mengancam kesehatan tubuh. Fitosterol merupakan sterol nabati yang terdapat pada sayuran, biasanya terdapat pada kedelai. Dengan penambahan fitosterol, kadar kolesterol pada coklat akan menurun. Tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu untuk mengevaluasi pengaruh fitosterol dalam coklat hitam terhadap sifat reologi dan sensorik. Metode penelitiannya yaitu uji analisa statistik dengan uji ANOVA dan Turki. Berdasarkan hasil penelitian melalui uji sensorik, penambahan fitosterol, tekstur coklat menjadi lebih lembut. Hal ini dikarenakan adanya minyak pendispersi. Penambahan fitosterol tidak mempengaruhi sensorik coklat hitam, akan tetapi dapat mempengaruhi viskositas dan nilai remendemen coklat, serta dapat berpengaruh terhadap parameter reologinya. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu fitosterol yang ditambahkan dalam coklat akan mempengaruhi sifat sensorik dan perilaku reologi, sehingga dapat meningkatkan kelayakan konsumsi pada coklat. Berikutnya ada review jurnal yang kedua yang berjudul Efek Komposisi Coklat Hitam yang dipadukan dengan Reologi Osilasi. Nah, latar belakang pada jurnal ini yaitu coklat merupakan komoditas bahan pangan yang sangat penting. Di samping itu, cita rasa coklat ini sendiri berasal dari beberapa tahapan pengolahan. Yang pertama ada pemanenan, dan yang kedua ada fermentasi, dan yang terakhir ada pengeringan biji kakao. Di samping itu ada rasa yang dirasakan itu ditentukan oleh sifat aliran coklat itu sendiri. Selanjutnya ada tujuan penelitian pada jurnal ini yaitu menggunakan reologi osilasi untuk menyelidiki perilaku lele coklat dan kemudian menggunakan metode strain swaps atau sapuan saring, dan metode yang kedua yaitu constant strain rate swaps atau sapuan laju regangan konstan,
Dan yang terakhir yaitu menggunakan metode stress decomposition atau dekomposisi stres. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, pada metode yang pertama yaitu sapuan saring. Modulus viskoelastik terendah untuk konsentrasi lesitin menengah mendapatkan 0,45%, sedangkan konsentrasi 0,15 dan 0,75% menunjukkan modulus yang lebih tinggi. Menariknya di sini itu di LVR modulus terkecil ditemukan untuk konsentrasi 0,15%, bukan 0,45%. Meskipun perbedaannya itu sangat kecil atau sangat minimal gitu. Nah, modulus tertinggi ditemukan untuk konsentrasi 0,75% yang seharusnya disebabkan oleh pembentukan misel atau multilayer lesitin berlebih. Pada metode yang kedua yaitu sapuan laju regangan konstan. Pada amplitude regangan terbesar, sapuan regangan menunjukkan peningkatan modulus viskoelastik yang tidak diamati untuk sapuan CSR. Karena penyapu regangan memeriksa coklat dengan laju peregangan yang meningkatkan untuk setiap titik data, sedangkan penyapuan CSR tidak. Nah, peningkatan modulus viskoelastik dapat diasumsikan terkait dengan laju regangan. Pada metode yang ketiga yaitu dekomposisi stres, didapatkan hasil untuk semua sampel perilaku keseluruhannya serupa. Kurva menunjukkan transisi dari E3/E1 sama dengan menunjukkan LVR ke nilai positif, menunjukkan kekakuan regangan. Hanya terjadi kekakuan regangan karena E3/E1 itu hasilnya positif atas seluruh rezim non-linear. Dan untuk semua sampel yang kedua yaitu kurva menunjukkan transisi dari V3/V1 ke nilai sangat negatif, menunjukkan penipisan geser. Nah, pada jurnal yang kedua ini dapat ditarik kesimpulan yaitu rezim viskoelastik linear modulus viskoelastik adalah sebanding dalam besarnya, menunjukkan bahwa asal dari perilaku hasil coklat mirip dengan suspensi Hardsperr, yaitu perilaku gesekan kemasan struktural partikel dipadatkan di bawah gravitasi. Coklat ini menunjukkan beberapa penebalan geser intrasikal yang mungkin disebabkan oleh peningkatan gesekan ketika partikel mulai bergerak. Nah, selain itu, coklat menunjukkan penipisan geser dan pergeseran regangan dalam rezim nonlinear. Namun, coklat menunjukkan tingkat kerumitan tambahan mengenai efek ukuran partikel dan penambahan lesitin pada reologinya. Jurnal ketiga berjudul Perbedaan campuran terhadap sifat reologi dark coklat yang dipengaruhi oleh substitusi cocoa butter dengan pencampuran santan gam, tepung jagung, dan gliserin. Pada produksi coklat, cocoa butter merupakan bahan penting sebagai fase kontinu dalam sistem coklat yang bertanggung jawab memberikan sifat aliran yang diinginkan. Model Kasen diterapkan dalam mengkarakterisasi sifat aliran coklat cair. Adapun tegangan lele Kasen merupakan gaya yang diperlukan untuk memulai coklat mengalir dan mewakili sifat laju geser rendah dari coklat. Sedangkan viskositas Kasen berhubungan dengan energi yang dibutuhkan untuk menjaga coklat tetap bergeser setelah mulai mengalir. Penggunaan santan gam, tepung jagung, dan gliserin dalam pengganti cocoa butter berpotensi sebagai aplikasi pengembangan produk coklat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sifat reologi dark coklat yang dipengaruhi oleh substitusi cocoa butter dengan pencampuran santan gam, tepung jagung, dan gliserin. Adapun metode penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan analisis reologi yang meliputi tegangan leleh dan viskositas, serta analisis statistik. Berdasarkan hasil pengamatan, kedua parameter reologi yaitu tegangan leleh dan viskositas coklat meningkat seiring dengan tingkat penggantian cocoa butter dari 5% menjadi 15%. Penambahan santan gam, tepung jagung, dan gliserin dalam produksi coklat meningkat dari 5% menjadi 15%, yang menyebabkan kedua parameter tegangan leleh dan viskositas coklat meningkat secara bertahap, seperti pada kisaran 7,819 hingga 10,529 Pascal dan 2,372 hingga 3,727 Pascal second. Penambahan santan gam, tepung jagung, dan gliserin merupakan cara untuk meningkatkan partikel padat yang kontak dengan cocoa butter itu sendiri. Kemampuan menangkap air yang besar dari santan gam dan gliserin juga membantu dalam peningkatan tegangan hasil. Dengan kemampuan tersebut, uap air yang menempel pada permukaan partikel gula secara langsung meningkatkan gesekan dan viskositas semu.
Kesimpulan pada jurnal ini yaitu ketika tingkat substitusi dinaikkan, kedua parameter juga meningkat dari 7,819 menjadi 10,529 Pascal untuk tegangan leleh dan 2,372 menjadi 3,727 Pascal second untuk viskositas. Penggunaan santan gam, tepung jagung, dan gliserin memberikan peluang untuk mengembangkan coklat dengan pengurangan lemak dan kalori juga dengan serat makanan. Jurnal yang keempat dengan judul Sifat Reologi dan Leleh Coklat Hitam Bebas Sukrosa. Latar belakang dari review jurnal ini, secara konvensional, coklat mengalami prosedur tempering untuk meningkatkan tekstur, kualitas, dan penampilan. Kualitas dari utama coklat sendiri ini dipengaruhi oleh mentega kakao yang menjadikan manis dari coklat ini sesuai dengan yang diinginkan. Prakristalisasi dengan tempering ini menjadi langkah yang terpenting untuk kristalisasi sebuah coklat, karena pada sebagian kecil trigliserida ini akan membentuk butiran-butiran coklat yang menjadikan kualitas coklat tersebut menjadi baik. Tujuan penelitian yang dilakukan pada jurnal ini untuk menghasilkan massa prakristalisasi dengan viskositas rendah dengan tempering. Proses ini penting untuk melakukan langkah-langkah pencetakan dan pelapisan yang mengikuti prakristalisasi produksi coklat hitam. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan analisis yakni ANOVA dilakukan menggunakan SPSS 170. Sesuai dengan jurnal Sifat Reologi dan Leleh Coklat Hitam Bebas Sukrosa, nilai indeks temper coklat sangat dekat satu sama lain sehubungan dengan sampel yang mengandung maltitol untuk pengaruh penyemaian. Nilai kekerasan yang dipengaruhi oleh teknik prakristalisasi, tetapi kurva aliran di mana tegangan geser dari coklat bebas gula sebagai fungsi dari laju geser untuk sampel yang ditempa dengan metode konvensional, dan juga penambahan V benih dengan metode konsentrasi yang berbeda. Kesimpulan dari jurnal keempat ini, sifat reologi yang memainkan peran penting dalam menentukan proses produksi kualitas yang sama dari coklat yang diproduksi dengan menggunakan free crystal benih yang diproduksi dengan metode konvensional. Menunjukkan free crystal benih ini dapat menggantikan tempering konvensional. Kesimpulan dari presentasi kami adalah sifat reologi coklat hitam dapat diperoleh dengan berbagai uji. Yang pertama ada uji jenis fistosterol yang ditambahkan ke dalam coklat. Uji ini dapat mempengaruhi sifat sensoris dan perilaku reologinya. Sifat reologi pada coklat ini memainkan peran penting dalam menentukan proses produksi coklat. Yang kedua ada menggunakan fake kristal benih untuk mengetahui kualitas dari produksi coklat. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup di sini presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.